Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Waalaikumsalam. Mari kita panjatkan karena atas limpahan karunia hari ini kita dipertemukan secara virtual di dunia maya dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan secara online. Tahun ini karena dalam masih pandemi, maka kegiatan pesantren dilakukan secara virtual. Ibu bersyukur karena kalian yang hadir di sini banyak, ya, itu menunjukkan semangat kalian untuk belajar, untuk mencari ilmu, meskipun dalam keadaan puasa, tetapi semangat kalian tidak sedikit pun berkurang. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tata tertib di room ini, itu yang pertama nyalakan audionya harus dinyalakan, kemudian yang kedua videonya dinyalakan, audionya dimatikan. Ya, sekali lagi audionya tolong dimatikan dan videonya dinyalakan. Bila ada pertanyaan boleh raise hand atau menuliskan chat di sini, ya, ada chat, kamu boleh nulis chat di sini dengan pertanyaan, nama dan kelas. Oke, untuk mengawali kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar akidah dengan pemateri kita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ella Hayati SPD, guru matematika. Silakan kepada Bu Ella, dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Baik? Baik. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat bertatap layar, alhamdulillah. Tapi sebelum dimulai, kita coba senam dulu ya, dari tempat masing-masing. Coba kalian dengan kepala kalian membuat angka 1. Yo, 1. Ya, ayo dong. Oke. 2. Udah? 3. 4. Satu lagi. 5. Oke, mudah-mudahan semuanya udah siap. Kita belajar ya. Oke, siap semuanya? Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita umur, kesempatan untuk tolabul ilmi. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai ke umatnya, yang semoga kita tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, saat ini kita akan belajar tentang tauhid, ya, dengan tema indahnya hidup dengan akidah yang benar. Ya, akidah itu adalah pondasi, ya, dasar pokok dalam kita beragama.
Oleh karena itu mempelajarinya adalah suatu hal yang penting. Rasulullah membutuhkan waktu 13 tahun untuk dapat menanamkan akidah yang kuat di kota Mekah, gitu ya. Jadi akidah dulu yang ditanamkan, butuh 13 tahun untuk menanamkan akidah yang benar. Kemudian setelah itu barulah kepada hal-hal lainnya, muamalah seperti itu. Nah, akidah ini kalau di dalam sebuah rumah itu diibaratkan fondasi. Kalau kita ingin memiliki rumah yang kokoh, maka fondasi itu awal sekali yang dibikin ketika kita membuat rumah adalah membuat fondasi. Fondasinya dulu harus kokoh, harus kuat. Ya, apakah itu mau dibikin cakar ayam gitu ya, supaya nanti bangunan yang akan dibangun ke atasnya itu juga akan menjadi kuat. Kalau di dalam tanaman, akidah itu diibaratkan dengan akar. Kalau tanaman itu ingin tumbuh dengan benar, dengan besar, dengan baik, maka akarnya itu harus kuat, akarnya harus besar, akarnya harus tertanam ke dalam tanah yang dalam, sehingga nanti dia akan mampu menopang pohon, ya, batang pohon serta buah-buahan yang nanti akan tumbuh di atasnya. Seperti itu gambaran akidah. Jadi penting sekali untuk mempelajari akidah ini karena ini adalah dasar dalam kita mempelajari din. Karena akidah ini juga yang menjadi muatan pokok dari para nabi dan para rasul, dari mulai awal Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad, itu semuanya membawa misi yang sama. Dari masa ke masa itu membawa misi yang sama, membawa akidah yang sama. Ya, akidahnya yaitu memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Rob kita, Tuhan kita yang wajib kita sembah dan wajib kita ibadahi. Seperti itu. Jadi tidak berbeda ya Tuhannya antara Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu semuanya sama Tuhannya, Tuhan yang satu. Ya, next Bu. Kita sekarang akan lihat apa itu akidah. Dari bahasa Arab, akidah itu artinya akad ya. Akad itu ikatan. Nah, seperti halnya kita ya. Ibu dengan kalian punya ikatan. Ikatan antara guru dengan murid gitu ya. Kita dengan orang tua kita punya ikatan. Ikatan antara anak dengan orang tua. Nah, kita dengan Allah pun, dengan pencipta kita harus punya ikatan. Karena dengan ikatan itu, dengan semakin bertambah ikatannya kuat, ya tentunya ini akan menyebabkan kita ini hidup kita ingin menjadi terarah, menjadi teratur, menjadi nyaman, menjadi tenang. Ya. Kalau kalian kan punya ikatan dengan orang tua, ikatannya baik, maka kalian akan merasa nyaman gitu kan, akan merasa dilindungi gitu. Nah, begitu juga dengan kita, dengan Rob kita, dengan Tuhan pencipta kita pun harus punya ikatan. Dan ikatan itu namanya akidah, gitu ya. Dengan akidah yang kuat, maka itu akan melahirkan nantinya berdampak terhadap akhlak, gitu ya. Akhlak yang baik. Gitu. Kalau akidah kita kuat, insya Allah akan berdampak, kita akan tadinya malas menjadi rajin, tadinya tidak mau sholat menjadi mau sholat, tadinya tidak saum jadi saum. Itu akidahnya dulu yang harus ditanamkan. Gitu. Karena kalau kita mempunyai akidah yang kuat, maka kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa bahwa di dalam setiap gerak tingkah laku kita itu kita akan diawasi oleh Allah. Jadi kita
akan berhati-hati gitu ya, akan berhati-hati ketika mau melangkah, ini Allah ridho atau tidak sama kita. Tuh, ketika kita mau melakukan ini Allah kan melihat kita. Nih, Allah senang atau tidak ya dengan perilaku kita ini. Jadi ada batasan-batasan seperti itu ya kalau kita memiliki akidah yang kuat. Lalu secara istilah, akidah itu adalah kepercayaan, keyakinan, atau keimanan yang mantap, kokoh, sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Ya, seperti itu. Lanjut. Berikutnya. Nah, apa dasar hukumnya kita mempelajari akidah? Nah, tentu dasar hukumnya adalah kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, dari Al-Quran itu diambil dari surat An-Nahl ayat 36 bahwa sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut. Ya, togut ini artinya tandingan Allah. Tandingan Allah seperti misalkan contohnya setan atau bisa juga berbentuk manusia. Dulu kalian pernah tahu dalam kisah ada Fir'aun ya, Fir'aun yang mengaku Tuhan dan ingin disembah oleh manusia, itu adalah togut. Atau togut itu juga bisa juga berupa benda juga ya. Jadi pokoknya sesuatu hal yang menjadi tandingan Allah itu namanya togut. Kemudian kalau dari hadis, hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi akidah dengan tauhid itu adalah sama ya, sama tauhid, akidah itu sama, mengesahkan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, sabda Rasulullah ini kepada Mu'adz bin Jabal ya, yang waktu itu Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah ditugaskan untuk berdakwah ke kota Yaman yang suruh diserukan terlebih dahulu, yang paling utama, yang paling pertama itu adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Lanjut. Nah, kita sekarang ini akan berkenalan ya, kenalan yuk. Ini Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa? Nih nama-nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ini adalah nama-nama apa? Asmaul Husna. Tapi mohon maaf, Asmaul Husnanya di sini hanya baru beberapa saja yang ditampilkan. Umi yakin kalian itu udah hafal ya, udah hafal di luar kepala nama-nama Asmaul Husna ini, tinggal kalian memahami maknanya. Ya, memahami maknanya. Karena nama-nama Allah yang baik itu adalah titel-titel yang Allah miliki yang harus kita ketahui maknanya. Sehingga kalau kita mengetahui makna dari nama-nama Allah yang baik ini, kita akan lebih mengenal Allah, gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan. Jadi ketika kita mau mengenal Allah lebih jauh, itu kita bisa lewat Asmaul Husna ya, dengan nama-nama Allah yang baik, lalu juga dengan sifat-sifatnya. Kita coba telaah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah itu yang wujud, kidam, bako, muhalal fatulil hawadisi, itu ya yang udah kalian pelajari. Nah, dari sana kita juga bisa mengenal Allah. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Kembali lagi, kalau kita kenal dengan orang tua kita, kita kenal dengan ayah kita, maka kita kemana-mana dengan ayah kita akan merasa nyaman, merasa aman, merasa dilindungi. Nah, begitu juga kalau kita kenal dengan Allah, kita merasa bahwa Allah senantiasa menyertai kita, kemanapun kita melangkah, Allah senantiasa menyertai kita. Karena yang membuat kita berkedip itu adalah Allah. Ya. Yang membuat kita bisa berjalan itu Allah. Yang membuat kita bisa menghirup udara itu Allah. Yang menggerakkan jantung kita
gitu ya, memompa jantung kita itu Allah. Jadi semuanya tidak ada daya apa-apa, tidak kecuali semua atas izin Allah, atas kehendak Allah, ya. Oleh karena itu kita dari waktu ke waktu pengenalan kita kepada Allah itu harus terus-menerus senantiasa ditingkatkan, ya. Seperti misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman tahu kan kalian ya artinya? Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah itu ingin memperkenalkan kepada kita bahwa aku ini Maha Pengasih, aku ini Maha Penyayang. Aku mengasihi kepada setiap hamba-hambaku, semuanya Allah kasih. Mau yang beriman, mau tidak, semuanya Allah kasih. Binatang, kemudian tumbuhan juga Allah beri kehidupan, Allah beri rezeki. Nah, itu adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang ini berarti hanya orang-orang beriman saja. Tidak semua orang itu Allah sayangi, hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang akan disayang oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kalian ingin disayang oleh Allah, nah, kalian harus taat, harus patuh sama perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan-larangannya. Ya, Al-Malik itu Maha merajai, ya. Al-Qudus Maha suci. Lalu As-Salam itu Maha memberi keselamatan. Al-Mu'min Maha memberi keamanan. Nah, dan berikutnya nanti kalian akan diberi tugas, ya. Tugas untuk pembelajaran hari ini adalah kalian menuliskan Asmaul Husna disertai dengan artinya, ya, disertai dengan artinya. Lanjutkan, barusan kan baru 6 yang dibahas. Nanti lanjutkan sampai 99 kalian tulis Asmaul Husna beserta dengan artinya, ya. Siap ya? Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini kita akan belajar macam-macam tauhid. Ya. Macam-macam tauhid ini ada perbedaan pendapat, ya, tapi setidaknya di sini ada 3. Kalau nanti ada berbeda dari yang lain itu tidak jadi masalah. Ada tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah ini mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi kita mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Maha Pencipta, ya, Maha Pengatur alam semesta ini. Tidak ada 2, apalagi 3. Karena dapat dibayangkan kalau Tuhan itu lebih dari 1, nah nanti Tuhan yang satu ingin sekarang musim hujan, Tuhan yang satunya lagi ingin musim kemarau, nanti jadi kacau. Yang menjadi korban adalah kita, hamba-hambanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, harus yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tauhid rububiyah ini bukan hanya dimiliki oleh umat Islam saja, karena orang musyrik Mekah pun dulu itu mereka mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu bedanya, ya. Mereka beribadahnya malah menyembah berhala, gitu. Malah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang menurut mereka perlu ada perantara. Ketika kita mau menyembah Allah itu harus ada perantara. Nah, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi ada penyimpangan bahwa mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu tauhid rububiyah, ya. Tauhid mulkiyah itu Allah sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hak penuh menetapkan peraturan atas kehidupan kita. Jadi
Allah itu menurunkan din Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah-ibadah saja, tidak hanya mengatur masalah sholat, saum, ibadah haji, zakat, tidak hanya itu aja, tetapi seluruh sendi-sendi kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah, ya. Politik itu ada, sudah diatur, lalu ekonomi, sosial, budaya, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Allah maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang pas, yang cocok untuk kita, ya. Seperti misalnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini salah satu contoh. Ini dalam hal ekonomi dan perbankan, ya. Ini kenapa Allah mengharamkan riba? Karena di dalamnya itu pasti ada banyak mudorot kalau kita melaksanakannya juga, ya. Mudorot itu artinya kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan kalau kita tetap aja mau memakan riba itu. Gitu. Nah, jadi kita diusahakan, diselaraskan kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya itu sudah lengkap, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijewantahkan, ya, kepada para nabi. Kemudian para nabi mewariskannya kepada para tabi'in, para anbiya, aulia, para aulia, ya, sekarang para ulama. Nah, merekalah sekarang ini pewaris para nabi, gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana Allah mengatur tentang ekonomi, bagaimana Allah mengatur tentang kehidupan sosial, kita coba tanyakan kepada para ulama. Insya Allah mereka akan memberikan solusi. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam setiap kegiatan ibadah. Nah, jadi orang yang mempunyai tauhid uluhiyah, selain dia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia juga akan mau melaksanakan sholat. Jadi kita tanya sama diri kita sendiri, pasti kalian itu semuanya pasti mengakui bahwa kita semua itu adalah ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya Allah. Itu tadi udah dibahas, itu tauhid rububiyah. Tetapi coba deh tanya sama diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan sholat? Udah mendirikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu dulu. Sholat 5 waktu udah kita dirikan belum? Kalau jawabannya belum, artinya berarti kita itu belum memiliki tauhid uluhiyah. Sekarang bulan Ramadan kita diperintahkan untuk ibadah saum. Apakah kalian semua saum? Nah, kalau ini bagi yang ada halangan tidak apa-apa, ya, kalau yang ada halangan, karena memang Allah juga melarang kita untuk saum kalau sedang halangan. Ini kalau kita tidak ada alasan, tidak ada uzur apa-apa, lalu kita meninggalkan saum, gitu, karena kita nggak kuat, maka itu artinya tauhid uluhiyah kita itu belum ada. Dan tidak hanya itu aja, tauhid uluhiyah itu selain dia melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, juga dia melandaskan setiap ibadah yang dia lakukan itu adalah ikhlas karena Allah, ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ketika dia bersedekah atau berinfak kepada orang lain, kalau tauhid uluhiyahnya sudah baik, maka dia tidak mengharapkan pujian apa-apa dari orang lain. Dia tidak akan mengharapkan balasan apa-apa dari orang tersebut. Bahkan dia juga tidak butuh ucapan terima kasih dari orang tersebut. Karena semuanya landasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah ridho. Kalau yang lainnya tidak masalah, gitu, ya. Kita tidak membutuhkan balas jasa dari makhluk, tetapi kita hanya menginginkan balas jasa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut.
Nah, ini ya. Ini penting untuk disampaikan ya, kepada kita semua. Ini juga introspeksi juga buat diri Umi sendiri ya. Coba kita lihat sekarang HP. Hampir semua dari kita itu memiliki HP. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai yang sudah lanjut usia, manula juga punya HP. Ya, sekarang ini sudah zamannya. Nah, kita harus hati-hati ya. Hati-hati mempergunakan HP itu. Gunakan HP itu secara bijak sehingga HP itu bermanfaat untuk kita. Jangan sampai HP ini menjadi togut. Tadi kalian masih ingat ya togut itu apa? Togut itu tadi tandingan Allah ya. Tandingan Allah itu bisa saja berupa benda. Ketika kita menganggap apa saja yang kita perlakukan melampaui batas, itu artinya togut. Coba aja kita sekarang perhatikan. Kalau seandainya azan berkumandang, ya, kita sedang asik-asik main game atau WA-an, ya, chattingan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kalau seandainya kita memenuhi seruan Allah, kita simpan HP kita, lalu kita ambil air wudhu, lalu kita laksanakan sholat, maka berarti HP itu tidak menjadi togut. Tetapi kalau kita hare-hare aja, azan sudah berkumandang, Allah yang memanggil kita, tetapi kita tidak menggubrisnya. Kita anteng aja main game, gitu ya. Atau ya bahkan ada yang mungkin bablas nggak sholat sama sekali, ya. Prihatin sekali kalau seandainya di antara kalian itu ada yang belum melaksanakan sholat, gitu. Berarti kalau begitu tauhid uluhiyahnya ini belum ada. Setelah materi ini diberikan, maka diharapkan kalian itu minimal yang paling standar lah ya, ibadah yang paling standar kita itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Kalau saum itu rata-rata karena kita bersama-sama suhunya sama gitu, tidak keberatan. Tetapi prihatin juga gitu ya, prihatin ketika pernah nih mendapati, ini terutama nih mohon maaf ya, menyinggung masalah gender. Ada mendapati anak laki-laki itu usia SMP itu tidak saum. Ini ya tidak saum di bulan Ramadan gitu. Ini sangat miris sekali gitu. Karena memang panggilan saum itu kan memang panggilan untuk orang yang beriman ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi memang kalau yang tidak beriman memang tidak akan terpanggil gitu. Tetapi ayolah, kalau kemarin kalian belum beriman, mulai dari detik ini, ayo munculkan iman di dalam dada-dada kita. Ayo perkuat tauhid kita kepada Allah, ikatan kita dengan Allah. Sadar bahwa diri kita ini ada yang menyertai, gitu ya. Allah berfirman dalam surat Qaf ya, dalam surat Qaf ayat 16, di situ kata Allah bahwa aku lebih dekat dari urat leher kalian sendiri. Jadi berarti Allah itu dekat dengan kita, gitu ya. Beserta juga ada malaikat, ya. Ada malaikat yang senantiasa menemani kita, malaikat yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kemanapun kita pergi. Nah, dicatat oleh malaikat. Mudah-mudahan dari detik ini ke depan kita berharap malaikat yang akan mencatat amal-amal kita itu adalah malaikat raqib. Ya, kita berharap
malaikat atid itu udah istirahat aja, istirahat, gak usah bekerja. Yang bekerja hanya malaikat rokib aja, malaikat pencatat amal baik, ya seperti itu. Nah, maka kembali lagi kepada HP tadi, jangan sampai ketika kalau HP berdering gitu ya, kita ribut nyari mana HP gitu ya, lalu cepat diangkat. Nah, terhadap panggilan orang aja kita begitu bersegera menyambutnya, apalagi panggilan Allah lewat azan gitu ya. Azan itu jangan dianggap itu adalah panggilan muazin, tapi itu seyogyanya adalah panggilan Allah. Jangan kita sepelekan, jangan kita abaikan. Jadi kita harus bersegera untuk memenuhi panggilan Allah tadi. Yang lebih bagusnya, apalagi kalau kita menunggu ya, kalau kita menunggu waktu, kalau kita tahu nih jam 12 itu azan zuhur, kita 10 menit sebelumnya kita udah standby. Sudah standby, kalau yang laki-laki standby di masjid, kalau yang perempuan standby di rumah masing-masing di atas sejadahnya. Di atas sejadahnya sudah punya wudhu, sudah pakai mukena, kita menanti. Jadi kita nanti azan zuhur itu, sehingga ketika azan kita sudah langsung bisa melaksanakan sholat. Itu yang diharapkan gitu. Jangan sampai tadi ya, kalau kita seruan HP kita bersegera, tetapi kalau Allah yang menyeru kita lalai, kita hare-hare saja, jangan sampai seperti itu. Kemudian berikutnya, selanjutnya, nah ini ada kisah inspiratif dari Siti Masitoh dan Luqmanul Hakim. Kalian tentu ada yang pernah mendengar kisah Siti Masitoh ya. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, didampingi oleh malaikat Jibril, tiba-tiba Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Dan Rasulullah bertanya, ini harum apa? Kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan bahwa ini adalah harum dari kuburannya Siti Masitoh dan anak-anaknya. Siapa itu Siti Masitoh dan anak-anaknya? Kan Rasulullah memang belum tahu ya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Siti Masitoh ini hidup pada zaman Nabi Musa. Siti Masitoh ini adalah pelayannya Fir'aun. Ya, Fir'aun, raja yang zalim, yang mengaku Tuhan, yang ingin disembah oleh rakyatnya. Dan Siti Masitoh ini termasuk salah satu orang yang membangkang kepada Fir'aun dan beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Ya, yang sebetulnya bukan hanya Siti Masitoh aja, beberapa orang di istana itu yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa, termasuk istrinya sendiri, istrinya Fir'aun itu Siti Asyah. Siti Asyah itu adalah istrinya Fir'aun, tetapi beliau mengingkari Fir'aun, tidak mau mengaku suaminya itu adalah sebagai Tuhan, tapi dia beriman kepada Allah, dia mengaku bahwa Allah lah pencipta kita semua, bukan Fir'aun gitu. Nah, Siti Masitoh ini salah satu yang beriman kepada Allah. Nah, sebetulnya disembunyikan ya, ini semua itu disembunyikan karena kalau seandainya ketahuan pasti akan murka gitu Fir'aun. Tetapi Allah berkehendak lain. Gitu ya. Ada sebuah kejadian, jadi Siti Masitoh ini tugasnya adalah mengurus anak-anaknya Fir'aun. Jadi anak-anaknya yang masih kecil itu diurus, dimandikan, didandani, terus disuapi gitu ya. Dilayani ya.
anak-anaknya Firaun itu. Suatu ketika sedang menyisir rambut salah satu anak dari Firaun, Siti Masitoh ini tidak sengaja sisirnya jatuh, dan ketika mengambil sisir, karena sudah refleks dia mengucapkan ketika mau mengambil sisir itu Bismillah, gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian ditanyakan oleh anaknya yang sedang disisir itu kalimat apa? Kalimat apa? Apakah yang dimaksud itu adalah ayahku? Bukan, kata Siti Masitoh, jujur ya, jujur, bukan. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Allah yang menciptakanku, menciptakanmu, menciptakan ayahmu, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernyataan Siti Masitoh ini disampaikan oleh anaknya, ya, oleh anaknya Firaun itu kepada Firaun. Ya, tentunya saja Firaun itu murka ketika mengetahui bahwa Siti Masitoh ini pengikutnya Nabi Musa. Nah, kemudian Siti Masitoh dipanggil. Nah, ketika dipanggil, ditanya, apakah benar apa yang disampaikan oleh anak saya bahwa kamu itu sudah beriman kepada Nabi Musa? Siti Masitoh mengatakan yang sebenarnya, dia jujur memang iya. Gitu. Kamu tahu akibatnya kalau kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Siti Masitoh tahu gitu ya. Iya, aku tahu. Kamu mau merubah pernyataan kamu tidak? Sekarang kamu rubah pernyataan kamu akui aku sebagai Tuhanmu. Kalau seandainya kamu mau mengakui itu, maka kamu akan terbebas dari hukuman. Tapi Siti Masitoh istiqomah dengan pendiriannya bahwa dia tetap tidak mau mengakui Firaun sebagai Tuhan dan tetap mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan. Nah, kemudian dijatuhkan hukuman oleh Firaun kepada Siti Masitoh, yaitu dengan disiapkan kuali yang besar ya. Kuali itu apa ya kalau sekarang ya, pokoknya tempat yang besar, dandang gitu, merenya dandang yang besar diisi oleh air, kemudian dimasukkan, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan minyak ya, diisi oleh minyak atau air, dibuat mendidih, kemudian yang pertama dimasukkan anak-anaknya dulu yang dimasukkan, satu anaknya dimasukkan. Gimana? Udah aku masih tetap dengan pendirianku, kata Siti Masitoh. Oke, kalau gitu akan saya masukkan anak kamu ke dalam kancah ini, ke dalam air yang mendidih ini. Dimasukkanlah satu persatu dimasukkan sampai akhirnya anak yang terakhir yang masih bayi yang ada di dalam buayan atau dalam aisan Siti Masitoh menjadi ragu apakah aku akan juga merelakan anakku untuk anakku yang terakhir ini untuk dimasukkan ke dalam air mendidih tadi. Dan subhanallah, Allah memberikan mukjizat, bayinya itu bisa bicara. Dia mengatakan bahwa sabar ibuku, apa yang engkau lakukan itu sudah benar. Kamu jangan ragu-ragu, silahkan kamu masukkan aja aku ke dalam air mendidih tadi. Insya Allah derita kita di dunia ini jauh lebih ringan dibanding dengan siksa nanti di akhirat kalau seandainya engkau mengakui Firaun itu sebagai Tuhan. Nah, jadi mantaplah Siti Masitoh tidak berpikir ulang lagi bahwa dia langsung terjun, dia bersama bayinya langsung terjun dan meninggal. Dan tentunya Allah juga tidak akan menyakiti hamba-hambanya yang soleh, yang beriman. Jadi Siti Masitoh bersama anak-anaknya itu sudah dicabut nyawanya terlebih dahulu. Sebelum sampai ke air yang mendidih itu, nyawanya sudah dicabut terlebih dahulu sehingga mereka tidak merasakan sakit apa-apa. Seperti itu. Itulah perjuangan Siti Masitoh untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan imannya. Nah, sekarang kita tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti itu. Kita sudah bebas, bahkan
terang-terangan, bahkan apa ya, sekarang itu adalah mau menjalankan, mengakui Allah itu tidak ada yang melarang, mau melaksanakan sholat tidak ada yang melarang. Oleh karena itu janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Mari kita akidah kita luruskan, kita perkuat ya. Untuk kisah Luqmanul Hakim kayaknya mungkin waktunya tidak ada ya Bu ya. Ya, coba dipersingkat aja ya. Untuk Luqmanul Hakim ini, Luqman itu adalah dosa yang tidak Allah ampuni. Kalau dosa itu terbawa mati, kalau kita sebelum meninggal sempat bertaubat, itu insya Allah Allah akan ampuni. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kalau kita mau bertobat, termasuk syirik. Tapi jangan, tapi harus sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, Allah tidak akan ampuni. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan dosa syirik ya. Terutama ini yang susah sekali itu adalah syirik kecil ya, atau riya. Kita suka ingin pamer, ingin terlihat kita bangga dengan diri kita, dengan kelebihan kita, dengan kecantikan kita, dengan kepintaran kita, itu harus hati-hati. Itu adalah syirik kecil. Ya mungkin waktunya sudah habis ya. Terakhir sebelum ditutup, tauhid ini adalah harus ada dari sejak kita lahir sampai dengan kita meninggal. Jadi diharapkan nanti ketika meninggal dunia, Rasulullah bersabda bahwa ketika kita dapat mengucapkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka insya Allah kita akan husnul khatimah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu, dari mulai sekarang kita pererat akidah kita, ibadah kita, akidah yang lurus, ibadah yang benar, juga akhlak yang baik, sehingga nanti Allah akan membantu kita ketika kita sakaratul maut, maka kita akan membawa tauhid yang benar, akan membawa tauhid yang lurus, dan Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Dan itu mohonkan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mohon Allah untuk bisa mengizinkan bahwa kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita itu adalah kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha. Yang bisa Umi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga dapat kita praktekkan sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ella yang sudah memberikan ilmu yang sangat berharga ya tentang akidah. Akidah ini menjadi satu-satunya yang harus kita punya ya ketika kita sampai nyawa ya, sampai kita sakaratul maut, kita harus memiliki pegang teguh akidah yang benar sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Ella sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu ya. Ya betul ya Bu Ella ya. Dengan sholat 5 waktu itu menunjukkan bahwa kita itu berakidah, beriman, meyakini bahwa Allah itu adalah yang wajib kita sembah seperti itu. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, tadi ada yang raise hand kalau nggak salah ya.